Oke, selamat datang di channel Aufa Radian Saputra. Ini channel saya dan ini adalah The Monologue. Nah, jadi The Monologue ini adalah sebuah segmen yang saya buat dengan tujuan untuk berbagi pengalaman atau buku yang pernah saya baca atau apapun yang menurut saya ini bermanfaat untuk dibagikan, dan tujuannya sih lebih ke dokumentasi pribadi juga, dan mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat dan mendengarkannya. Nah, di The Monologue kali ini saya akan membahas tentang mungkin salah satu pengalaman saya, yaitu pilihan antara bekerja atau berbisnis. Mana yang baiknya kita pilih setelah kuliah. Nah, kenapa ini saya bahas? Karena ini adalah hal yang mungkin dirasa tidak terlalu penting, tapi nyatanya ini sangat penting banget buat kita gitu. Mungkin teman-teman yang masih kuliah atau baru mau kuliah atau mungkin juga baru lulus sempat kepikiran kayak gini gak sih? Saya lebih baik bekerja atau bisnis ya? Aduh, saya pengennya berbisnis deh. Atau ada yang kepengen, aduh saya pengennya kerja deh, gini. Itu semua memang keputusan yang bisa diambil sama teman-teman, terserah teman-teman. Tapi alangkah baiknya ada beberapa hal yang dipertimbangkan dahulu sebelum kita mengambil keputusan ini, karena dua keputusan ini setelah kuliah nanti akan menjadi salah satu penentu gitu bagaimana kehidupan teman-teman ke depannya. Jadi sebelum persimpangan pilihan antara bekerja dan berbisnis itu datang, pastikan teman-teman tuh untuk selama kuliah nanti nih dari awal banyakin belajar tentu. Terus ngebangun relasi pertemanan, itu juga penting. Terus juga ngikutin bermacam pelatihan dan sertifikasi. Sebenarnya semua ini akan bermanfaat, baik itu teman-teman yang mau bekerja ataupun mau berwirausaha sih atau berbisnis. Pasti akan kepake gitu kan. Banyak belajar, otomatis banyak ilmu, membangun banyak relasi pertemanan juga otomatis bisa ngebantu buat kita dapetin kerja atau ngembangin bisnis mungkin. Terus juga ngikutin pelatihan dan sertifikasi itu juga akan meningkatkan skill kita tentunya. Jadi sebetulnya selama kuliah nggak terlalu banyak perbedaan apa yang harus kita siapin, tapi intinya seperti ini yang benar-benar kita harus kejar dari awal gitu. Mungkin memang kalau teman-teman ada yang pengen ngambilnya fokus bekerja, banyak hal lagi nih di luar ini yang harus dikejar gitu ya. Kayak misalkan magang di tempat kerja yang diincar tersebut, terus juga bikin-bikin artikel mungkin dan lain sebagainya. Kalau wirausaha sih seolah-olah kayak ya udah nggak usah siapin apa-apa, ntar keluar langsung aja wirausaha. Itu juga bisa sebenarnya, cuman kan itu akan terlalu gambling. Jadi sebaiknya selama kuliah tuh persiapkan hal-hal ini dulu, kayak gitu. Nah, tapi sebelum nanti teman-teman memulai dalam pengambilan keputusan mau bekerja atau berwirausaha atau bisnis, ada latar belakang yang harus teman-teman tanyakan lagi nih sama diri sendiri. Yang pertama, apakah kamu ini semua dari keluarga yang berada? Maksudnya berkecukupan, ayah ibu berkecukupan, kamu juga. Terus pertanyaan keduanya, apakah kamu memiliki relasi untuk memiliki modal bisnis dan menjalankannya? Misalkan kamu mau bisnis terus punya teman yang anak orang kaya mungkin, atau kamu juga anak orang kaya punya modal sendiri, itu juga coba dilihat. Dan yang ketiga, kalau misalkan bisnis kamu gagal, apakah kamu dapat dengan mudah mulai bisnis lainnya? Nah, sebenarnya 3 pertanyaan ini, kalau semua jawabannya adalah iya, berarti bisa dibilang kamu cukup aman untuk berbisnis sendiri. Gitu. Kenapa? Karena pertama, kalau kamu dari keluarga berada, otomatis bisnis itu kan butuh modal ya. Dan mungkin modal bisa dikasih tuh sama orang tua kamu. Atau ketika kamu gagal misalkan di pertanyaan ketiga ini nih, kamu juga bisa mulai bisnis lainnya karena modalnya ada. Dan itu semua nggak mempengaruhi keluarga kamu gitu. Maksudnya mau bisnisnya gagal atau berhasil, karena mereka sendiri udah berada kondisinya gitu kan. Terus poin yang kedua, kalau kamu memiliki relasi yang baik, misalkan teman kamu anak orang super kaya, atau kamu sendiri yang kaya, terus juga punya banyak teman-teman yang istilahnya ada di bidang bisnis yang akan kamu jalanin, itu juga sebenarnya kamu memungkinkan banget untuk berwirausaha gitu. Karena ya tadi modalnya ada, relasi juga banyak. Jadi tunggu apa lagi, itu bisa dimulai gitu kan. Dan yang ketiga, ya kalau bisnis kamu gagal bisa dimulai lagi, ya berarti kan dari sisi finansial itu aman ya, karena kamu punya banyak modal kayak gitu. Tapi kalau bisa semua gitu dipilih, ya kamu tinggal berwirausaha gitu kan. Bisa banget lah istilahnya kayak gitu. Cuman kalau pertanyaan
ini, misalkan, apakah kamu perlu menjadi tulang punggung keluarga? Iya. Apakah kamu akan kesulitan mencari modal awal untuk berbisnis? Iya juga. Terus kalau kamu punya rencana dalam waktu 2 tahun ke depan setelah lulus kamu nikah? Ya jawabannya iya juga, mungkin. Alangkah lebih bijaknya kamu untuk nahan dulu keinginan kamu untuk berbisnis deh. Dan lebih baik fokus mencari pekerjaan. Kenapa? Karena kasusnya gini. Kalau kamu jadi tulang punggung keluarga, berarti kan keberhasilan dan kegagalan keluarga kamu tuh mungkin sedikit banyak akan ada pengaruhnya dari kamu. Sekarang kamu maksain untuk berwirausaha atau bisnis di awal tanpa modal yang cukup, dan ternyata kamu gagal di tengah jalan. Umur kamu sudah semakin tua, pengalaman pekerjaan juga belum ada, tapi bisnis gagal. Lalu nanti gimana nih buat keluarga kamu? Itu karena sebenarnya jadi pikiran utama gitu ya. Beda cerita kalau kamu punya uang tadi, kamu bisa mulai lagi bisnis yang baru, belajar dari situ, dan ya terus-menerus berbisnis. Itu gak ada masalah, toh keluarga kamu juga bisa hidup sendiri kok, mereka mampan kok gitu. Kedua, kalau kamu kesulitan mencari modal awal untuk berbisnis, ya lebih baik tunda dulu bisnisnya kalau memang kamu mau berbisnis. Alangkah lebih bijaknya kamu fokus aja dulu cari kerja, dapetin gaji, tabung dari situ sebagian kalau memang ingin bisnis. Sambil setelah itu bikinlah bisnis atau usaha yang jadi side jobnya kamu gitu, di luar kamu bekerja. Kenapa? Karena itu akan lebih aman sih bagi diri kamu dan juga keluarga kamu gitu kan. Kalau bisnisnya gagal, oh kamu masih kerja soalnya aman kok, masih ada pegangan gitu kan. Terus juga kalau ternyata kamu punya rencana untuk berkeluarga dalam waktu 2 tahun setelah lulus, kayaknya lebih baik dan lebih bijak jangan ambil pilihan untuk wirausaha dulu deh. Mending kerja dulu, nabung dulu, pastiin dulu keuangan kamu dan keluarga kamu aman kayak gitu. Karena ya berkeluarga itu bukan hal yang murah dan mudah loh, sulit banget gitu. Jadi teman-teman dapat nggak sampai sini kira-kira apa yang benar-benar harus diputuskan dan disiapkan sama teman-teman kalau pengen mengejar antara kerja atau wirausaha gitu kan. Dan kalau misalkan semua pertanyaan ini jawabannya adalah iya, berarti memang alangkah baiknya teman-teman pilih untuk bekerja terlebih dahulu kayak gitu. Nah sebenarnya ini semua cara saya ceritain juga ini berdasarkan pengalaman saya sih. Jujur kondisi saya saat ini memang lagi kondisi yang terpuruk teman-teman. Istilahnya di bawah banget lah gitu. Yang saya ceritain barusan itu karena saya gak melakukan itu dari dulu. Saya gagal. Begitu lulus sempat bekerja sedikit tapi akhirnya memutuskan berwirausaha. Ternyata latar belakang saya belum kuat, backingan saya belum kuat. Akhirnya ketika bisnis saya gagal, kebingunganlah saya di tengah jalan. Di satu sisi sudah berkeluarga juga. Jadi rasanya kayak kamu tuh berada di tengah-tengah suasana yang otak kamu tuh berat, hati kamu tuh sedih, wah down banget lah pokoknya. Nah makanya saya coba sharing ini supaya teman-teman gak ngerasain juga seperti apa yang saya rasain. Dan harapannya ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan juga bisa jadi semangat buat saya untuk memperbaiki hidup gitu. Dan ketika nanti saya berhasil gitu, ini yang saya akan lihat gitu. Karena ya setiap kegagalan juga kan tergantung kita menyikapinya ya. Ada yang gagal menyerah, ada yang gagal berusaha lagi. Tapi dari semua perbicaraan yang saya sampaikan ini, ada 4 poin yang perlu kita lihat gitu kan sebelum memutuskan saat teman-teman nanti lulus kuliah itu mengambil bekerja atau berbisnis. Yang perlu dipelajari pertama adalah latar belakang. Lihat dulu latar belakang keluarga kamu, beradakah atau pas-pasan. Kalau pas-pasan atau tidak, kurang berada, dan kamu gak punya relasi partner bisnis yang kuat, modalnya kuat, lebih baik kamu kerja. Amanin dulu diri kamu dan keluarga kamu. Tapi kalau keluarga kamu kaya, berkecukupan, kamu juga misalkan ada relasi yang kuat, tidak ada salahnya untuk memulai berbisnis gitu. Karena kan sebenarnya kalau di Islam juga ya, bilang sih kayak 9 dari pintu rezeki itu adalah berdagang ya, 1-nya bekerja. Ya memang sih kayaknya gitu, karena saya belum sampai ke titik itu kayaknya, jadi masih membayang-bayangkan. Tapi ya
begitu sulit. Memang berbisnis itu tuh bukan hal yang mudah gitu. Terus yang kedua, pastiin juga tujuannya. Kamu memutuskan bekerja sama wirausaha tuh tujuannya apa dulu gitu kan. Kadang ada orang berwirausaha tujuannya supaya bisa ngebantu orang lain, ngasih lowongan pekerjaan ke orang lain, mempekerjakan orang lain dan lain sebagainya. Itu mulia banget memang. Tapi secara prakteknya itu akan cukup sulit dicapai, apalagi tanpa latar belakang yang kuat. Jadi pastikan dulu tujuan kamu tuh apa. Setelah tujuannya oke kebayang, rancanglah strateginya. Misalkan kamu pengen kerja aja, pengen jadi profesional yang luar biasa hebat, berarti strategi dari kuliah sampai lulus adalah belajar yang bener, IPK-nya dibagusin, ikutin sertifikasi, seminar, pembelajaran, banyakin relasi dan lain-lain supaya ketika nanti kamu lulus, misalkan bisa S2 dulu dan S3 dulu, kamu tuh udah punya modal untuk melamar ke sebuah perusahaan demi mendapatkan pekerjaan yang luar biasa baiknya gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu punya rencana untuk berbisnis, ya sudah, selain selama kuliah tadi kamu bikin perbekalan tersebut, begitu lulus ya bangunlah bisnis kamu gitu dengan strategi bisnis yang tentunya udah kamu buat gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata kamu dari maaf keluarga yang istilahnya terbatas atau kurang berada, lebih baik tapi pengen bisnis, lebih baik strateginya adalah kerja dulu, tabung modalnya, bikin dulu bisnisnya secara sampingan. Kalau bisnisnya kelihatan ternyata sukses dan bagus, dan ternyata pendapatan yang kamu dapat dari bisnis lebih besar daripada gaji kamu di kerjaan, ya mungkin kamu bolehlah resign dari kerjaan tersebut dan mulailah berbisnis gitu. Intinya sih dari itu semua tuh yang perlu dilihat itu adalah diri sendiri ya kan. Jangan sampai dari keputusan yang kamu ambil ini nanti diri sendiri yang rugi, terus dari situ keluarga juga yang rugi gitu kan. Karena sumpah men, itu tuh rasanya nyakitin banget dan bikin sedih banget. Ya kayak yang gue rasain sekarang gitu. Makanya setelah ini lebih baik ya pilih pilihan yang memang terbaik buat diri kamu gitu ya. Jangan sampai kamu ngejebak diri kamu sendiri kayak saya ini gitu. Tapi ya sudah, ketika saya terjebak dalam jebakan saya sendiri, seolah-olah menuju kegagalan, ya saya harus menguatkan diri, berusaha lebih keras lagi, memohon pertolongan sama Tuhan, sama Allah gitu kan, memperbaiki hidup dan diri gitu, supaya apa? Tujuan yang saya incar itu pada akhirnya bisa berhasil tanpa mengorbankan diri sendiri dan keluarga. Seperti itu. Jadi mungkin segitu dulu aja sharing session yang saya coba sampaikan. Mudah-mudahan itu jadi sedikit gambaran dan bisa manfaat buat teman-teman yang menyaksikan. Nanti nextnya di The Monologue mungkin saya akan berbagi soal pengalaman lain saya, mungkin pengalaman traveling saya, atau buku yang pernah saya baca yang menarik yang bisa saya sharing ke teman-teman, atau pandangan saya terhadap situasi sosial dan lain-lain saat ini. Ya apapun itu akan saya bagikan lewat The Monologue. Oke, jadi thanks banget buat teman-teman yang udah dengerin ini dan nonton video saya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like video ini, klik juga subscribe. Oke, thank you so much, and see you in another video. Bye bye.